Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Jamrud dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Kit oleh Guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 6 SDN. Baik, sini yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Menurut pandangan umum, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dapat mengubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik dan lebih terarah, baik di lingkungan sekolah dan luar sekolah. Menurut Wahyu Josumitjo tahun 2003, sekolah sebagai sistem terbuka, sebagai sistem sosial, dan sekolah sebagai agen perubahan bukan hanya harus peka menyesuaikan diri, melainkan harus pula dapat mengantisipasikan perkembangan-perkembangan yang akan terjadi dalam kurun waktu tertentu. Setiap satuan jalur pendidikan di sekolah harus menyediakan sarana belajar yang sesuai kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap pengembangan siswa dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pendidikan nasional, perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Usaha membuat kebijakan dan pelaku pendidikan dalam rangka meningkatkan pendidikan telah ditempuh dengan melibatkan semua pihak, baik yang terjun langsung di lapangan pendidikan yaitu guru dan kepala sekolah, dan telah dilaksanakan dalam bentuk keterampilan mengelola kelas maupun ilmu pengetahuan yang ditingkatkan maupun pelaksanaan perancangan pendidikan. Namun hasil yang diperoleh masih di bawah harapan minimum dari semua pihak. Peningkatan yang dimaksud melalui kelompok kerja guru atau yang disingkat dengan KKG, kelompok kerja kepala sekolah maupun kelompok kerja pengawas sekolah, serta dengan menyempurnakan kurikulum, menyempurnakan sistem penilaian hasil belajar, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha meningkatkan pendidikan. Dengan usaha yang demikian rupa terurai di atas, ternyata hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 6 di SD masih tergolong rendah dibanding dengan mata pelajaran yang lain kecuali matematika. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang terdapat pada bab 2 yaitu deskripsi teori. Yang pertama, pengertian media kit IPA. Kit IPA adalah seperangkat alat bantu pembelajaran materi IPA yang dapat digunakan dalam berbagai macam percobaan sederhana yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, guru IPA sangat dituntut keterampilan dalam menggunakan alat praktik IPA, agar materi IPA yang disajikan kepada siswa, terutama yang berhubungan dengan percobaan sederhana, tidak mengalami kegagalan atau kekeliruan. Di samping itu, diharapkan juga agar para siswa memiliki keterampilan setelah melakukan percobaan yang diterapkan oleh guru. Kit ini berisi alat-alat yang dibuat secara presisi untuk kemudahan perakitannya dalam melakukan percobaan dan untuk mendapatkan hasil percobaan sesuai harapan. Semua bagian disimpan dalam koper plastik dengan nampan plastik penyimpanan komponen di dalamnya, memastikan kerapian dan keamanan penyimpanan, dilengkapi dengan buku panduan percobaan. Selanjutnya jenis-jenis kit IPA. Yang pertama ada kit magnet, kit cahaya, kit pesawat sederhana, dan kit listrik, dan kit panas. Selanjutnya pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana Sujana tahun 2009 mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. Dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya Dimyanti dan Mujiono tahun 2003 juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi, tindak belajar dan tindak mengajar dari sisi guru. Tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar dari sisi siswa. Hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses mengajar. Disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif yang mencakup 3 tingkatan, yaitu pengetahuan C1, pemahaman C2, dan penerapan C3. Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek kognitif adalah tes. Selanjutnya, prinsip hasil belajar. Yang pertama, peserta didik memiliki hasil belajar yang berbeda-beda sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Selanjutnya, hasil belajar siswa akan berkembang bila mana difasilitasi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam proses mengembangkan hasil belajarnya. Selanjutnya, gangguan emosi terhadap emosi siswa dapat menghambat hasil belajar siswa. Terus faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor-faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari individu anak itu sendiri, yaitu meliputi faktor jasmania, faktor psikologi, dan faktor fisik, kondisi fisik. Selanjutnya, faktor-faktor eksternal, yang termasuk faktor eksternal antara lain faktor pengaturan belajar di sekolah, faktor sosial di sekolah, dan faktor situasional. Selanjutnya yang terdapat dalam bab 3, yang pertama ada desain penelitian. Di sini yang terdapat dalam desain penelitian yang pertama adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat kuantitatif, bersifat korelasional. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sugiono tahun 2003, menurut Frankel dan Wallen tahun 2008, penelitian korelasional atau korelasi adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat dan hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa adanya upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak memanipulasi variabel. Selanjutnya, definisi operasional variabel peneliti. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas yang dilambangkan dengan X dan variabel terikat yang dilambangkan dengan Y. Variabel bebas adalah media ketipa, sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar. Selanjutnya, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di SDN Runggu dan waktu penelitian dilaksanakan 2 minggu sebelum penelitian ini dilaksanakan, terhitung sejak penyusunan proposal sampai penyusunan laporan akhir, yakni sampai dengan bulan November 2020. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan individu dari permasalahan yang diteliti. Ridwan dan Agdon tahun 2008, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini berdasarkan penggolongan populasi di atas, maka termasuk populasi yang terhingga, yaitu populasi yang dimiliki elemen atau unsur dengan jumlah tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 6 SDN Runggu. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sugiono tahun 2007. Mengenai penentuan sampel penelitian ini, apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung. Setidak-tidaknya dilihat dari hal-hal berikut. Semampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data, dan besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti. Jika sampel besar, hasilnya akan lebih baik dan lebih akurat. Dalam penelitian ini, untuk teknik pengambilan sampel, penelitian menggunakan proportif random sampling. Jadi jumlah sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 40 siswa kelas 6 SDN Runggu. Dalam setiap penelitian adalah data yang tidak berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Dengan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kuantitatif dari sumber primer dan sekunder.
Adapun sumber data dalam penelitian ini, yang pertama data primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat dan diolah secara langsung dari subjek yang berhubungan langsung dengan penelitian. Data primer ini antaranya didapat dari hasil pengisian kuesioner oleh siswa kelas 6 SDN Runggu. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi. Hasil dari pengumpulan dan pihak lain. Data sekunder ini dapat dari pihak sekolah SDN Runggu. Selanjutnya, analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah berupa analisis deskriptif, yaitu suatu teknik untuk mengungkapkan dan memaparkan pendapat dari responden berdasarkan jawaban dan instrumen penelitian yang telah diajukan oleh peneliti. 48 dari data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis secara deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan secara objektif dan sistematis sesuai yang ada di lapangan. Selanjutnya, prosedur pengolahan data, di mana prosedur pengolahan data ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, pengkodian data, pembersihan data, dan tabulating. Selanjutnya, teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, uji normalitas data. Selanjutnya, presentasi perolehan skor, uji koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Sugiono tahun 2014 menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat, yaitu dengan menggunakan skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian untuk membedakan data sekaligus mengandung unsur pemeringkatan atau ranking, derajat, atau tingkatan melalui penelitian tertentu. Peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor sebagai berikut. A sangat baik, B baik, C cukup, D sangat kurang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.